menyortir yang dia tuliskan ada ya pesan yang baik saja. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang tidak baik, maka yang dia tuliskan adalah yang negatif saja. Maka mungkin dalam keseharian, misalnya sering kita dengar istilah provokator. Nah, provokator itu adalah dalam kasus reduksi ini. Itu kira-kira teori dasar yang ingin saya kembangkan dalam kajian ini yang kami lakukan. Maka berdasarkan ini, kami melihat bahwa ada analogi antara pesan dan cahaya, antara proses fisika dan proses sosial. Kalau dalam perputaran cahaya ada sumber cahaya, cahaya media dan objek penyinaran itu sebagai unsur-unsurnya. Dalam komunikasi ada sumber, message, channel, dan receiver. Maka dalam proses cahaya dan media atau pesan dan channel ini dapat menjalani proses filtrasi, deviasi yang mencakup diferensiasi dan kebagian serta dispersi dan reduksi. Itu basis kerangka pikirnya. Bagaimana contoh dalam realitas terjadi deviasi pemaknaan itu. Misalnya dalam baru ini ada fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 yang menimbulkan polemik di kalangan umat. Nah, polemik ini berawal dari beda pandangan di kalangan tokoh agama tentang fatwa MUI ini. Masing-masing tokoh menafsirkan, memfilter fatwa itu berdasarkan perspektifnya. Atau misalkan masa lalu penyuluh keluarga berencana yang menimbulkan polemik pada saat keluarga berencana di awal-awal diintroduksi ke masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra. Atau misalkan waktunya bisa dipercepat. Oh ya, kemudian ini sedikit sebuah contoh bahwa bagaimana bias informasi itu terjadi dari sebuah video. Mohon izin. Putus-putus Pak Wan, mungkin bisa di skip dulu. Bisa ya, langsung di aja. skip dulu barangkali Pak Wan. Iya. Nah, indikasi pada komunikasi pembangunan, jadi di masa Orde Baru komunikasi pembangunan itu kalau kita lihat mengalami kejayaan ya, penyuluhan begitu semarak, bahkan saya ingat di situ ada program yang namanya Pertasi Kencana, jadi sinergi antara program pertanian, komunikasi dan program bencana. Namun sekarang kelihatannya agak meredup dan komunikasi sekarang ke masyarakat itu dibombardir oleh komunikasi melalui media sosial. Maka sebetulnya komunikasi pembangunan melalui para komunikator, para tokoh, para penyuluh itu masih diperlukan maksudnya adalah untuk mengklarifikasi informasi-informasi yang beredar yang seringkali itu tidak benar, hoax ya kepada masyarakat. Nah, terkait dengan teori cahaya itu, pesan komunikasi bisa dikatakan adalah sebuah cahaya dan para komunikator adalah pemberi cahaya. Maka saya berupaya mengkaitkan antara teori cahaya ini dengan lafaz dalam Al-Quran, maksudnya untuk memvalidasi. Ada frase atau ada lafaz dalam Al-Quran yang mengatakan anak ahli kaumuka minadul mati ila nur. Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Nah, maknanya lafaz ini memerintahkan adanya proses transformasi dari ajulmat menjadi anur. Ajulmat itu artinya gelap, anur artinya cahaya. Maka secara tekstual di sini ajulmat berarti sesat dan anur berarti petunjuk. Namun secara kontekstual ajulmat berarti kebodohan dan anur berarti ilmu. Dengan demikian sebetulnya Al-Quran memerintahkan proses transformasi itu dari kebodohan menjadi ilmu. Sedangkan dari ilmu penyuluhan, transformasi lebih diuraikan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dan tidak mampu menjadi mampu. Dan semuanya ini adalah menjadi satu paket yang membentuk behavior atau perubahan perilaku. Maka kita katakan bahwa proses ilmu penyuluhan itu ilmu yang sesuai dengan apa yang di Al-Quran. Maka saya katakan ilmu itu tervalidasi dalam perspektif saya.
maka ilmu ini adalah valid. Namun kalau seringkali dibahas kalau bisa berlanjut, mana yang lebih utama? Apakah kognitif, afektif, psikomotor dalam komunikasi pendidikan? Maka ini ada seringkali diskusi mana yang lebih utama. Tapi berdasarkan pandangan dari para pakar pendidikan, yang lebih utama adalah aspek sikap. Karena aspek sikap itu akan mendasari seseorang untuk merespon sebuah ilmu. Jadi orang yang sikapnya baik, dia akan terus berupaya untuk belajar dan mencari ilmu. Dan ini tervalidasi oleh sebuah dalil yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ini implikasinya apa? Implikasinya bahwa di lembaga pendidikan itu sudah seyogianya mengutamakan aspek sikap dan jangan sebaliknya mengesampingkan aspek sikap atau aspek adab itu. Kemudian, jadi dalam kata kuncinya adalah dalam komunikasi adalah an-nur atau cahaya. Pendidikan adalah cahaya dan pendidikan itu bertugas memberikan cahaya. Sehingga para peserta didik itu bisa menjadi petani, nelayan, kalau di penyuluhan, kalau di sekolah itu bisa mahasiswa atau mahasiswa, dia bisa melihat potensinya. Misalkan kalau para petani, dia bisa tahu usaha apa yang bisa dikembangkan. Bagaimana caranya, bagaimana mengembangkan pasar dan sebagainya. Kalau di mahasiswa, para mahasiswa bisa tahu, bisa melihat potensi dirinya. Kemana dia harus melanjutkan, kemana dia bekerja. Itulah ukuran bahwa pendidik itu bisa menjalankan tugas dengan baik. Para peserta didik bisa melihat potensinya, bisa membuangkan potensinya. Itu adalah ukuran keberhasilan seorang pendidik. Kemudian dalam hal ini pendidikan itu adalah semua baik guru, dosen, ustadz, penyuluh dan sebagainya. Maka pada fase transformasi hanya dapat dilakukan dengan komunikasi yang tepat, baik itu konvergen dan dispersi. Yang dilakukan dengan komunikator yang kompeten dan lurus. Bagaimana? Kembali kepada pertanyaan yang diminta oleh panitia, bagaimana peran komunikator dalam masa dan pasca pandemi? Saat ini sebagaimana kita ketahui masyarakat sedang berada dalam kondisi gelap, suram dalam dua hal, baik secara psikologis, mereka ada ketakutan, kekhawatiran dari kesehatan. Namun juga dalam kenyataannya kondisi ekonomi yang semakin sulit di semua sektor, baik sektor perkotaan atau pedesaan, sektor pertanian, industri, sektor besar dan kecil, semuanya suram. Maka diperlukan cahaya atau nur yang mencerahkan, yang baik secara psikologis akan memberikan optimisme kepada masyarakat dan saat nyata akan bisa memberikan petunjuk atau jalan untuk bangkit. Bagaimana jalannya? Itu diperlukan tokoh-tokoh komunikator yang baik, yang mumpuni, yang punya kemampuan konvergensi komunikasi itu. Dan ini harus dibantu oleh pemerintah yang membantu secara real, karena pemerintah punya kemampuan dan kebijakan untuk aspek itu. Maka kuncinya adalah dalam kesempatan ini, maka semua masyarakat, semua tokoh komunikator, penyuluh, pendidik, maka bersatu, bersinergi agar menjadi sebuah kekuatan cahaya yang menerangi masyarakat, sehingga masyarakat punya optimisme dan punya pengetahuan untuk berjalan melanjutkan hidupnya keluar dari kesulitan ini. Saya kira PR itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wan. Mohon share-nya ditutup Pak Wan. Baik, saya kira tadi kita sudah simak walaupun waktunya cukup sempit gitu ya. Dari penelitian yang Pak Wan sampaikan dan konsekuensi terhadap atau bagaimana implementasi di dalam suasana COVID ini, diantaranya adalah bagaimana sebenarnya komunikasi ini harus memberikan pencerahan, ya, bagaimana memberikan cahaya ya yang konvergen bagi para masyarakat. Demikian juga nantinya saya kira pasca pandemi ini juga sama. Jadi bagaimana sebenarnya konvergensi itu didorong oleh konvergensi teknologi juga yang menuju konvergensi komunikasi yang muncul akhirnya tadi diantaranya adalah adanya hipersosial begitu ya. Baik, saya kira selanjutnya mudah-mudahan ini Teh Rani bisa menyampaikan bagaimana sebenarnya peran pemerintah ya, apakah komunikasi pembangunan seperti apa yang bisa mencerahkan atau menguatkan petani ini. Dan juga pasca
pandemi nanti bagaimana. Baik, saya kira saya silakan saja kepada Dr. Insinyur Rani untuk menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan tidak lebih dari 20 menit. Silakan Bu. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Kang Eri, kemudian Kang Iwan, Kang Lulus, dan ya teman-teman semua ini. Barangkali ini reuni juga bagi saya, dan alhamdulillah Kang Eri ini kesempatan yang luar biasa, saya diberi peluang untuk bisa berkomunikasi di dalam kegiatan ini, webinar ini, dan materinya juga sangat menarik, dan mudah-mudahan kita bisa saling berbagi informasi dan juga saling memperkuat, terutama yang berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan selama ini kepada implementasi dari kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian. Saya akan share bahan dulu sebentar berkaitan dengan apa yang mana ini. Baik, ya, kolom 3. Ya, baik. Saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana Kementerian Pertanian berupaya dalam penanggulangan khususnya dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Dan barangkali ini ada strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sejak adanya masalah COVID ini, wabah COVID ini. Pak Menteri telah mencoba untuk membuat 3 strategi. Jadi ada agenda yang istilahnya agenda emergensi, kemudian agenda temporary, dan juga ada agenda jangka panjang. Kalau agenda jangka panjang barangkali ini sama lah dengan apa yang ada di dalam RPJMN ataupun Renstra ataupun yang memang target-target Kementerian Pertanian. Tetapi untuk yang agenda emergensi ini memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Kementerian Pertanian, mulai dengan fasilitasi untuk pembelian ayam bagi peternak dari peternak rakyat. Kemudian juga menunaikan harga gabah petani, di sini juga berkaitan dengan adanya membangun buffer stock di daerah, kemudian juga ada fasilitasi bantuan pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, termasuk juga padat karya dan social safety net, dan mengembangkan pasar dan toko tani dan mitra tani, toko mitra tani yang dikembangkan. Jadi ini yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Berikutnya adalah kita mencoba untuk melakukan refocusing. Refocusing dari anggaran yang sudah dipotong. Barangkali semuanya sudah tahu bahwa ada Perpres dari nomor 54 tahun 2020, semua KL ini dihemat, dan kebetulan Kementerian Pertanian dihemat 7 triliun dari 21 triliun jadi sisa 14 triliun. Nah, hampir 3T ini adalah untuk dukungan Kementan dalam pencegahan dan penanggulangan dampak ekonomi COVID-19. Jadi bisa dilihat ada dukungan pencegahan penularan, kemudian pengamanan ketersediaan pangan, dan juga social safety net. Jadi ini kegiatan-kegiatannya sudah disiapkan sedemikian rupa. Namun demikian, nah ini refocusingnya apa saja? Kegiatan yang dilakukan, pertama adalah bantuan benih dan bibit, kemudian bantuan alsintan, pra dan pasca panen, karena kita menyadari betul sekarang ada social distancing, kemudian segala physical distancing, maka petani pun juga tidak bisa macul rame-rame sehingga ada beberapa bantuan alsintan yang diberikan. Kemudian juga dalam rangka mengembangkan kapasitas mereka dalam memproduksi pupuk organik, ada juga pengembangan UPO, jadi unit pengolahan pupuk organik. Kemudian dalam rangka ketahanan pangan keluarga dikembangkan juga di bantuan dalam bentuk pekarangan lestari. Jadi kawasan rumah pangan lestari, kemudian padat karya, dan juga ada bantuan pangan. Ini yang ada refocusing yang kami lakukan.
Nah, namun demikian sama seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Lulus ya, bahwasanya ini ada gap antara kebijakan, kemudian dari implementasi dan juga adopsi. Ini yang memang menjadi masalah ataupun kendala kami, dan ini juga berulang. Jangankan dalam rangka COVID gitu kan, Bapak-Bapak barangkali juga mengetahui tidak ada COVID-19 pun terjadi gap kebijakan dan implementasi gitu kan sampai dengan ke adopsi. Yang pertama adalah mungkin nanti silakan untuk dianalisis atau ditelaah oleh teman-teman akademisi bagaimana kualitas kebijakan publik dari Kementerian Pertanian. Apakah yang tadi disampaikan, refocusing yang telah disampaikan ini pun juga sudah memenuhi dari kualitas yang prima ataupun kualitas yang baiklah dari kebijakan publik tersebut. Kemudian tadi juga Pak Kang Lulus juga menyampaikan yaitu kapasitas dan kapabilitas petugas teknis. Kita punya 40.000 penyuluh, di mana sekitar 12.000-nya ini adalah THL, tenaga-tenaga kontrak. Tentu saja pada kondisi-kondisi normal kita juga bermasalah, apalagi juga barangkali dalam kondisi-kondisi abnormal seperti ini. Jadi ini yang memang kita sendiri juga mencoba untuk mencarikan metode-metode yang dikembangkan, dan mudah-mudahan nanti sambil jalan saya juga akan sampaikan beberapa hal yang kita kembangkan berkaitan dengan penanganan COVID ini. Kemudian juga pola komunikasi. Tentu saja kalau kita bicara mengenai pola komunikasi, kalau dari teman-teman akademisi kan selalu menganggap bahwa pemerintah ini selalu berbicara top down. Tetapi dalam posisi tertentu, kami juga sudah menyiapkan instrumentasi bagaimana pola perencanaan dari bawah pun itu dibuat. Tetapi khusus untuk menangani masalah COVID ini, memang masih bernuansa ya top down, dan nanti teman-teman penyuluh dan tenaga teknis di lapangan inilah yang nantinya harusnya menerjemahkan dan juga melaksanakan kegiatan ini dengan lebih baik. Berikutnya adalah ketersediaan sarana dan fasilitasi pendukung. Tadi sudah ada refocusing, mudah-mudahan juga bisa memadai, meskipun saya yakin itu belum cukup banyak, dan juga ini sikap petani, karena sekarang ini pun juga tidak semuanya juga petani memiliki sikap ataupun perilaku yang ya sekarang kan sudah era keterbukaan, jadi mereka juga bisa memilih, bisa juga memilah apa-apa saja kebijakan yang cocok, yang tepat untuk mereka sendiri. Nah, ini saya ambil contoh Bapak sekalian, teman-teman semua, ini dampak dari pandemi COVID-19 yang dibuat oleh teman kami di Biro Perencanaan, bagaimana terdampak penyebaran COVID ini terhadap produksi pertanian. Kalau kita lihat tentu saja bahwa ini kalau kita ambil ada skenarionya, jadi apabila skenario yang pertama adalah skenario apabila produktivitas dari tenaga kerja ini juga turun atau shock dari skenario untuk tenaga kerja. Kemudian apabila total faktor produktivitasnya juga terkena shock, itu pun juga ada bisa dilihat hasilnya. Dan kemudian juga ada skenario yang ketiga adalah apabila perdagangannya pun juga terdampak gitu kan. Jadi memang kelihatan bahwa memang semuanya juga tidak ada untung-untungnya nih kelihatannya. Jadi kami juga sudah melihat termasuk juga dalam harga komoditas pertanian dan non-pertanian. Jadi kalau kita lihat harga komoditas sekarang ini pun juga beranjak naik. Meskipun di beberapa kondisi ada juga yang terjadi anomali. Nah tadi makanya ada di dalam strategi Kementerian Pertanian membeli ayam dari ternak rakyat, karena ternyata pada saat begini ayam kok ya murah gitu, di bawah dari HPP-nya Kemendak 19.000. Ini pun juga menjadi satu hal yang monggo silakan untuk kita analisis bersama bagaimana rantai pasok. Tadi Pak Eri menyampaikan adanya rantai pasok yang juga nanti harus kita tembus. Meskipun sekarang ini pun juga dalam kaitannya dengan PSBB banyak juga distribusi logistik yang tertahan dan juga istilahnya restriksi-restriksi lain yang datang yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Ini pun juga menjadi permasalahan tersendiri. Nah, jadi ini yang kami coba untuk menyiapkan apa-apa saja sih pola komunikasi dan interaksi khususnya dengan kegiatan usaha tani. Yang pertama kita kan sudah punya dalam
masa pandemi COVID ini kita ada social dan physical distancing. Kemudian ada protokol kesehatan. Kemudian juga ada kita mengembangkan juga yang memang dikembangkan dan sekarang ini sudah menjadi tren dalam masa COVID ini adalah komunikasi digital yang semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat arus ataupun laju komunikasi digital ini melonjak sangat kuat. Dan satu lagi bekerja dari rumah. Sementara petani, penyuluh pertanian itu pun juga harus bekerja dengan di lapangan. Nah, satu yang barangkali kami coba sampaikan, jadi ada beberapa, jadi nanti ada beberapa laman web ataupun juga panduan-panduan bagi para penyuluh dan juga para petani, meskipun tidak kita tidak secara meluas karena tentu saja keterbatasan dari juga sinyal dan lain sebagainya. Ini pun juga menjadi masalah bagi kami. Yang pertama adalah menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya ambil contoh ini untuk padat karya. Presiden dan juga Ibu Menteri Keuangan, Menko Perekonomian selalu menyampaikan bahwa kita harus padat karya. Ini berbeda barangkali dengan apa yang disampaikan oleh misalnya Kementerian Kesehatan, adanya protokol kesehatan. Maka ini kami menggunakan modifikasi. Jadi modifikasi padat karya itu tidak rame-rame, maksimal 5 orang, nah seperti itu. Jadi ini ada beberapa adaptasi, adjustment yang dibuat oleh teman-teman yang melaksanakan misalnya padat karya. Kalau bikin irigasi tidak usah rame-rame, macul rame-rame atau memperbaiki rame-rame, tetapi mereka secara bergiliran. Ini yang menerapkan protokol kesehatan, Pak. Jadi ini yang kita coba bagaimana kita melakukan adjustment untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam tanda petik menimbulkan kerumunan. Kemudian digitalisasi komunikasi, kami punya cyber extension, kita juga punya sekarang ini media sosial, WhatsApp group, kemudian juga termasuk ini digitalisasi komunikasi juga di dalam e-learning. Kemarin pada waktu raker dengan DPR itu teman-teman pelatihan BPPSDMP ini dibabat habis karena anggota dewan yang terhormat sekarang kan sudah tidak ada lagi konsumsi untuk latihan, tidak ada transport, semuanya dialihkan ke e-learning. Jadi digitalisasi komunikasi termasuk juga memperbanyak konten yang ada di dalam entah itu cyber extension ataupun WhatsApp group yang ada di masing-masing kelompok penyuluh, kelompok petani ini sekarang sudah mulai familiar dengan WhatsApp group. Kemudian yang ketiga adalah smart farming. Meskipun ini belum banyak, tetapi sekarang kelihatan sudah menjadi kebutuhan. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman petani ataupun petani-petani muda, mereka banyak mulai bertanya mengenai smart farming. Bahkan kami sendiri pun juga bersama dengan Badan Litbang mencoba untuk mengkompilasi smart farming apa saja yang dibutuhkan oleh petani dalam kaitannya dengan masa pandemi COVID-19. Jadi ini ada juga blessing disguise barangkali mengenai terjadinya pandemi COVID-19 ini adalah traffic dari teman-teman petani dan penyuluh juga semakin tinggi, bermain media sosial, kemudian juga kebutuhan untuk smart farming yang semakin tinggi. Ini juga menjadi tugas kita bersama untuk menyiapkan teknologi-teknologi yang memang betul-betul bisa dilakukan secara mandiri, seperti itu. Nah, berkaitan dengan konvergensi komunikasi dan masa setelah pandemi, jadi kita mencoba untuk mengembangkan bentuk dan media komunikasi yang digunakan. Jadi kita kembali lagi bahwa penyuluhan tidak harus tatap muka, tetapi bisa dibuatkan dengan menggunakan basis digital. Kemudian media ini pun juga sekarang dengan Zoom, dengan misalnya Skype bisa juga dikembangkan. Bahkan banyak petani juga sudah mulai menjual keterampilannya dengan teman-teman petani lainnya dengan aplikasi Zoom ini. Jadi mari membuat misalnya pupuk organik, mereka buat berdasarkan komunitasnya begitu. Kemudian juga secara multi arah dan ini network menjadi kebutuhan.
Jadi jejaring-jejaring ini dan akhirnya kita akan membangun pemahaman kolektif yang berkesinambungan. Tentu saja ini ujung-ujungnya adalah pemberdayaan dan penguatan komunitas. Jadi hal-hal yang sifatnya massal, yang sifatnya rombong-rombongan, sekarang ini kelihatan mulai mengerucut. Jadi komunitas-komunitas ini yang harus dijaga, yang harus dikembangkan, inilah yang menjadi sasaran kami pun juga untuk mulai melirik komunitas-komunitas ini. Bukan lagi kelompok, biasanya tidak lagi, kalau dulu kan kita kadang-kadang penyuluh merasa bangga, kalau anggotanya bisa 100 misalnya begitu. Tapi sekarang kelihatannya dengan komunitas ini terdiferensiasi berdasarkan minat. Nah inilah yang mungkin yang konvergensi komunikasinya adalah membangun jejaring berdasarkan minat ataupun tujuan yang sama. Dan kelihatannya sekarang boleh dikatakan petani-petani juga sudah mengarah ke situ. Jadi bagaimana penguatan komunitas ini pun juga menjadi salah satu yang coba untuk kami masukkan sebagai salah satu strategi dalam berkomunikasi di masa pandemi. Kemudian yang terakhir barangkali sebetulnya ini sebetulnya saya yang mencoba untuk melihat sebetulnya apa sih yang menjadi dasar dalam sekarang ini kita ingin mengembangkan komunitas ataupun 3 pilar kalau saya katakan bagaimana kita mengembangkan bagi komunitas petani. Saya lihat komunitas petani ini adalah harus berjalan, diorganisasikan, dikembangkan, diberdayakan komunitas petani yang ada, baik itu yang non formal, yang dalam kaitan ataupun komunitas-komunitas yang punya minat di bidang pertanian. Karena banyak juga mereka ingin mengerjakan kegiatan usaha tani, tetapi bukan lagi kelompok tani, tetapi ada komunitas yang secara spesifik. Kemudian karena kita dalam rangka dalam rangka COVID-19 ini membutuhkan ketahanan pangan, ini ada juga komunitas-komunitas, kalau saya bilang komunitas lumbung, di mana bagaimana kita mengembangkan, mungkin istilahnya tidak lumbung karena banyak istilah. Tetapi sekarang ketahanan pangan di wilayah itu pun menjadi salah satu indikator bagaimana teman-teman di daerah ini, di desa-desa ini juga bisa mendapatkan pangan yang murah dan tersedia. Sehingga ini juga harus dibangun. Karena kita tidak lagi nantinya akan bicara bahwa membeli. Karena sekarang kalau misalnya sekarang ini restriksi ya tentu saja akan sulit untuk membeli. Kemudian ujung-ujungnya bagaimana mensejahterakan petani di bidang ekonomi, kesehatan, teknologi lingkungan pendidikan, dan tentu saja bagaimana scaling up-nya di dalam pengembangan dari koperasi ataupun korporasi petani. Jadi ini yang saya kira menjadi pencermatan kami dan masih banyak hal yang perlu untuk dibenahi berkaitan dengan pengembangan petani, kelembagaan petani, maupun juga koperasi. Tentu saja ini masukan dari teman-teman di perguruan tinggi akan sangat berharga, karena pada intinya, saya kembali lagi bahwa pada intinya kembali kepada penguatan dan pemberdayaan dari kelembagaan petani, itulah menjadi fondasi dari pembangunan pertanian. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini dapat memberikan sedikit masukan, sedikit gambaran, dan juga kami mengharapkan juga masukan dari teman-teman di perguruan tinggi, sehingga kami juga akan mempunyai kualitas dari kebijakan pembangunan pertanian yang lebih baik lagi. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Rani sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya peran pemerintah pada masa maupun nanti pasca pandemi dengan berbagai upaya dan skema untuk bisa paling tidak adalah mengangkat derajat petani ini tidak hanya sebagai suatu ban serep, tapi justru menjadi tokoh utama, ya. Nah ini mungkin nanti Kang Iwan akan menjelaskan lebih lanjut. Memang bahwa konvergensi komunikasi itu berawal dari teknologi komunikasi, kemudian muncul konvergensi media komunikasi, dan juga berujung kepada bagaimana sebenarnya ini dalam kondisi sekarang ini lebih lagi bagaimana konvergensi itu, baik itu berkaitan dengan medianya
baik dengan komunikatornya, baik juga dengan pesan-pesannya. Jadi ini sesuatu yang memang harus dijawab. Tidak hanya bagaimana kita bicara mengenai program pembangunan yang untuk recovery ekonomi, tapi justru pelaku-pelakunya, yaitu petaninya, peternaknya, nelayan. Baik, saya kira saya undang Pak Iwan untuk menyajikan paparannya. Mudah-mudahan waktunya bisa diatur 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Bisa. Oke, ya. Bagus, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rektor, Pak Wawan, Bu Rani. Terima kasih Pak Eri atas undangannya. Saya akan langsung saja melanjutkan tadi materi yang tadi. Mohon izin share sebentar. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Pak Eri, saya akan menyoroti dari sisi komunikasi konvergennya yang berkaitan dengan risiko, implikasi, solusi untuk jangka pendek menengah dan mitigasi untuk jangka panjang dan kelembagaan pertanian terutama. Yang saya pahami dari teori seperti disampaikan Pak Eri tadi, sebetulnya ada 3 teori ya. Pertama yang munculkan itu adalah Roger dan Kincaid dalam teori komunikasi konvergen, lebih mengarah kepada makna yang dibangun oleh proses pemahaman bersama. Kemudian berkembang ke Jürgen Habermas dengan ruang publiknya, dia mengatakan akan terjadinya konvergensi termasuk ke teknologi. Kemudian dipertegas lagi oleh Mersenne dalam bukunya Heidegger, Habermas, dan Mobile Phone. Dan itu menjadi kenyataan sekarang. Ada dalam genggaman, segala sesuatu bisa dilakukan dari mulai transaksi, komunikasi, menonton, dan sebagainya. Itu inti dari konvergensi. Smartphone yang di genggaman Bapak Ibu semua, itu adalah teknologi konvergensi. Akan dimulai dari realitas dan harapan. Kita melihat dari konvergensi komunikasi dalam sistem pertanian. Konvergensi itu di dalam sistem pertanian tidak hanya terjadi pada komunikasinya, tetapi konvergensi dari risikonya. Jadi COVID-19 ini hanya melengkapi saja ya, risiko-risiko yang sudah ditanggung oleh petani, termasuk perubahan iklim ekstrim, bencana alam, bencana kebijakan, konversi lahan itu bencana kebijakan menurut saya, homogenisasi komoditas ya, kemudian bencana sosial politik, mungkin yang mungkin saja terjadi ke depan, embargo, konflik, kerusuhan dan sebagainya. Ini berbicara tentang pesannya kata Pak Eri tadi. Kemudian yang kedua adalah konvergensi korban. Jika kita selama ini melihat pelaku utama saja petani, peternak, nelayan, sekarang bersifat menyeluruh. Karena termasuk di dalam yang terkena dampak COVID-19 ini adalah penyedia input, distributor, pelaku pemasaran, pelaku pengolahan atau UMKM, dan konsumen sendiri. Gitu ya. Termasuk pemerintah di dalamnya. Kemudian, untuk pendekatannya, jelas tidak mungkin dilakukan secara parsial. Ya. Secara divergen, meminjam istilah Pak Wawan tadi, juga dilakukan secara konvergen. Strategi, solusi, dan mitigasinya. Kita bisa dari sisi mediasinya, dari sisi fasilitasinya, adaptasi, advokasi, perlindungan, ya. Kemudian coping mechanism, kemudian perlindungan sosial, dan antisipasi atau mitigasinya. Kemudian dari sisi pelaku, karena dalam komunikasi konvergen tidak dikenal adanya sumber dan penerima, kedua-duanya adalah partisipan komunikasi. Maka termasuk dalam hal ini adalah kelembagaan. Siapa itu? Pemerintah dari pusat sampai tingkat desa. Pelaku bisnis, swasta sampai BUMN, akademisi dan peneliti, kemudian media dan komunitasnya sendiri. Termasuk di dalamnya adalah koperasi. Inti konvergensi yang merujuk kepada institusi tadi adalah konvergensi komunikasi
yang dalam konteks sekarang bisa merapat ke dalam koordinasi, dan dalam bahasa disruptif itu masuk dalam kolaborasi semua pelaku, pesan, metode, dan media untuk berbagi peran dan aksi bersama terkait dengan penanggulangan risiko-risiko yang dikemukakan di awal. Permasalahannya, konvergensi implikasi risiko pun ya terhadap kelembagaan petani itu meningkat. Kita lihat dari mulai krisis lingkungan, berbicara tentang lingkungan komunikasi. Petani sudah rentan, lahannya jenuh, hutannya rusak, sumber airnya susut, keragaman hayatinya tererosi, sungainya dangkal, banjir, dan sebagainya. Dari sisi ironi komunitas, ada sesuatu yang anomali. Ya. Ketika masuk ke dalam ekonomi kreatif, itu seharusnya ya dalam ekonomi kreatif dan ekonomi disruptif, itu yang menjadi pelaku utama itu adalah komunitas, yang dalam konteks di Inggris Raya itu adalah koperasi gitu ya. Tetapi di Indonesia tidak terjadi. Malah terbentuk komunitas-komunitas baru yang bias perkotaan dan bahkan terkonsentrasi tergiring oleh kota kreatif gitu ya. Harapannya sih Pak Ridwan Kamil itu mengembangkan provinsi kreatif, tapi pada kenyataannya ternyata tidak juga gitu. Kemudian kita lihat dari sisi pelaku utama petani. Sebagian besar petani dan pengelola komunitas termasuk koperasi itu pengelolanya berusia tua. Ya, ini menjadi persoalan. Bagaimana bisa mengimplementasikan teknologi konvergensi atau misalnya teknologi cerdas gitu ya, kalau kondisi real di dalam komunitas petani dan koperasinya sendiri berada pada usia tua. Kemudian pada kenyataannya ini data BPS, sebagian besar masyarakat pedesaan itu 53% tahun 2018 tidak akses terhadap internet. Ini artinya apa? Di pedesaan terjadi kelangkaan netizen, kelangkaan teknotalent, orang-orang muda yang menguasai teknologi gitu ya. Apalagi sampai kepada aplikasi. Tidak dipungkiri ada perkembangannya, tetapi sangat minim. Kemudian degradasi sosial. Ini berbicara tentang budaya tadi, terkait dengan sikap mungkin yang dikemukakan oleh Pak Wawan. Kepedulian, perlindungan, kelembagaan, kearifan, dan budaya lokal terkait adaptasi, proteksi, dan mitigasi, itu terdegradasi. Ya. Kemudian masuk lagi masih di budaya. Ini terjadi homogenisasi. Agrokompleks lokal dan budayanya memudar oleh homogenisasi pada secuil komoditi. Contoh tadi, sekarang misalnya kita akan dihadapkan kepada kondisi yang mungkin saja risiko ini berlipat. Kita tergantung kepada beras, berapa cadangan beras. Ya. Nah, ini menjadi persoalan. Membeli lebih tinggi dari memproduksi. Ini kenyataan di pedesaan. Jadi masyarakat pedesaan, kemandiriannya sudah berkurang karena terbangun oleh ketergantungan terhadap apa yang disediakan di toko-toko atau di warung-warung. Kemudian gap teknologi atau media. Tidak dipungkiri bahwa di pedesaan adopsi media elektronik, televisi, dan perangkatnya itu tinggi, termasuk handphone. Tetapi kalau berbicara smartphone, itu mereka masih rendah. Ini juga yang menjadi kendala untuk implementasi teknologi cerdas misalnya. Karena dia tidak akses terhadap internet. Media lokal itu sudah memudar duluan. Yang baru, yang dibentuk, itu stagnan juga. Sementara yang bersifat virtual, itu belum tumbuh. Gitu ya. Tadi disebut ada komunitas. Komunitas ini ada dua, ada yang fisikal, ada yang virtual. Nah, berbicara tentang dampak COVID, yang melengkapi risiko-risiko yang sudah diterima oleh petani adalah pelaku agrokompleks itu bingung. Kata Bu Rani tadi disebutkan ya, kata Pak Wawan, informasi yang beredar liar, distribusi terhenti, jaringan offline anjlok, jaringan online tidak terjangkau. Karena yang bergerak di online itu mereka yang ada di perkotaan, termasuk startup. Ini kekeliruan juga. Kenapa startup agribisnis itu di kita tumbuhnya di perkotaan? Artinya apa? Hanya menambah rantai pemasaran, tidak efisien, harusnya ada di pedesaan. Oke, ada kendala dari sisi logistik, tetapi ke depan harus dikembangkan ke arah sana. Informasi dari penyuluh dan media itu tidak terakses. Ya, kemudian layanan yang dilakukan oleh birokrasi karena memang sekarang serba keterbatasan. Akhirnya hanya terpusat pada segelintir orang saja. Dan ini menjadi kendala pada saat ini. Tadi yang disebut dengan kebingungan. State of the art, ya, konvergensi strategi komunikasi, solusi mitigasi atas risiko pertanian. Saya membandingkan, pertama adalah dari sisi kualitatif lah. Kebetulan tidak melakukan pengkajian, hanya portofolio aja dari kajian teoritis saya tempatkan sebagai tesis. Konvergensi strategi komunikasi, penyelesaian risiko pada umumnya bias pada aksi kuratif dan solusi reaktif di ruang perkotaan. Kebijakan nasional masih bias populis, jaring pengaman sosial, dan sebagainya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Rani, memang dari tahun ke tahun ketika terjadi gejolak, itu adalah solusi, sama seperti tahun 98. Kemudian konsumtif,
ini lebih diarahkan kepada stabilisasi. Strategi mitigasi belum ada yang spesifik bagi petani, meskipun tadi ada beberapa misalnya padat karya untuk irigasi dan sebagainya. Tetapi untuk jangka panjangnya belum ada. COVID-19 ini dan pemudik ini merupakan konvergensi baru bagi masalah petani. Karena mereka akan menjadi beban. Oke, sekarang misalnya petani tidak melepas ya. Nah, kita bandingkan dengan beberapa strategi yang diterapkan oleh komunitas, kemudian negara, di negara lain. Yang pertama saya ambil dari kasus di Kamerun. Adaptasi dia self-reliant atau kemandirian dari sebuah komunitas. Dia kemandirian masyarakat lokal dalam menghadapi krisis di Kamerun tahun 98, terutama dalam urusan pangan. Kemudian diteliti, digeneralisasi di tingkat nasional, gagal gitu ya. Ini berarti kekuatannya kekuatan lokal. Kemudian yang kedua, mitigasi, ini local genus. Ini dilakukan penelitian, beberapa referensi, itu misalnya yang menarik itu adalah bagaimana kesiapan pangan masyarakat lokal di sekitar Gunung Merapi dalam mengantisipasi letusan gunung api. Mereka menanam komoditas-komoditas pangan yang ketika terkena lahar panas pun, karena ada di kedalaman setengah meter, tanaman itu tidak rusak, bisa digali, beda dengan sayuran. Nah, ini merupakan strategi. Kemudian yang kedua dari sisi komunikasi. Mereka ada radio komunitas, kemudian masih menggunakan komunikasi-komunikasi yang tradisional, kentongan dan sebagainya gitu ya. Ini lokal genus di Indonesia nih. Selanjutnya adalah coping yang bersifat coping. Tadi mitigasi ya, ini coping. Local institution, salah satunya adalah lumbung. Ini pendekatan komunitas dan desa, karena di kita dikembangkan dari dua. Jaring pengaman atau perlindungan sosial masyarakat desa, ini masih ada di kita, di masyarakat lokal misalnya. Dan yang kedua adalah lumbung desa yang sengaja dibangun. Beberapa contohnya berjalan misalnya di Kabupaten Ciamis. Kemudian proteksi, ini jaringan pengaman sosial. Jaringan ini diterapkan oleh negara melalui jalur formal. Strategi umum yang diterapkan negara dalam menghadapi kerawanan sosial, di Cina, negara itu membeli ketika krisis. Mereka berani sekali karena memang itulah pemihakan kepada petani. Bagaimana caranya? Mereka kan kalau kondisinya normal, panen raya mereka jual ke Indonesia misalnya dengan harga dumping lah. Tetapi dalam kondisi seperti ini mereka beli untuk apa? Untuk dibalikan kepada mereka yang tidak akses. Nah, ini untuk keringanan. Jadi JPS jangan dilakukan dengan memberikan misalnya sekarang dari luar semuanya, tetapi bagaimana memanfaatkan yang dari lokal. Kemudian negara dan komunitas. Ini kolaborasi strategi komunikasi. Adaptasi ini tiga-tiganya dipakai ya. Beberapa strategi disatukan. Ini dipakai di Kanada, Jepang. Nah, kemudian di New Zealand. Kenapa New Zealand cepat gitu ya? Karena mereka punya ini strategi kolaborasi, adaptasi, coping mechanism, kemudian satu lagi mitigasi disatukan. Artinya mereka punya perencanaan jangka panjang. Kemudian selanjutnya adalah sintesisnya. Dari tesis dan antitesis tadi, konvergensi solusi mitigasi risiko dalam sistem pertanian. Yang pertama adalah koliterasi. Literasi dan kampanyekan produksi agrokompleks kembali ke diversifikasi pangan. Apa boleh buat? India, Turki, berani mereka. Dari tadinya ketergantungan kepada gandum, mereka sekarang berbalik kepada 7 komoditas. Dari mana? Mereka mengembalikan ke negara-negara bagian. Nah, ini salah satu strategi. Kenapa? Karena ke depan itu, risiko-risiko yang akan ditanggung mungkin dari kekeringan yang lebih panjang. Mungkin bisa saja bendungannya jebol gitu ya, atau misalnya kehilangan energi, dan ini antisipasi. Kemudian bukan hanya kepada pangan, tapi juga komoditas unggul lokal. Kemudian reduksi konsumsi beras. Nah, ini mungkin Bu Rani PR kita. Indonesia di perkotaan saja 120, di pedesaan 139, 142 gitu ya, kilogram per kapita per tahun. Sementara Vietnam saja 70, Thailand 70, Singapura 60, Jepang 60. Kita mungkin yang paling tinggi, kalau setengahnya dipangkas, artinya beralih sebagian ke komoditas diversifikasi, maka ini menjadi stok bagi kita. Pemerintah kota harus investasi pangan. Jadi kota itu jangan hanya konsumen, kelebihan anggarannya itu harus berinvestasi supaya dia juga punya lumbung gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak akan menggerogoti stok yang ada di pemerintah. Jadi si pemerintah kota juga kan pemerintah otonom gitu ya, maka dia harus berusaha. Lumbung dan beternak budidaya ikan ini harus dibudayakan kembali. Yang kedua adalah strategi kolaboratif. Konvergensi solusi untuk pelaku pertanian dan konsumen harus mengkolaborasikan pendekatan dari bawah dan dari atas. Ini pendekatan formal. Mengkolaborasikan media, metode, dan strategi. Nah, yang tadi yang berhasil di Kanada misalnya atau di New Zealand. Adaptasi, proteksi, advokasi, coping, dan mitigasi disatukan. Kemudian kolaborasi di networking, jejaring. Petakan segala kemungkinan risiko, termasuk ancaman matinya energi massal, terhentinya teknologi, dan pasokan air. Siapkan co-creation dan co-networking, ini penggabungan tacit dengan eksplisit,
baik kelembagaan sosek ya, teknologi maupun lingkungannya. Kemudian co-extension, di luar sudah berjalan. Co-extension itu penyuluhan-penyuluhan yang berbasis komunitas virtual gitu ya. Idealnya komunitas ini koperasi dan layanan informasi formal, posluh misalnya, di sentra produksi berperan dalam layanan atau bisnis disruptif, berbasis aplikasi, dan tertautkan dengan jejaring komunitas yang lebih luas, sehingga aspek bisnisnya itu tidak dipegang oleh mereka-mereka yang sekarang mengendalikan startup agribisnis. Ya. Kemudian selanjutnya adalah co-institution. Ini model disruptif, berbagi dan berkolaborasi berbasis komunitas. Ini yang fisikal, contoh misalnya pusat inkubator desa. Nah, ICOPIN kan terkenal dengan pusat inkubatornya. Di Cina itu satu desa, satu Rural Innovation Center. Ketuanya doktor lagi gitu ya. Nah ini mungkin bisa dikembangkan di pedesaan. Ini akan menjadi tempat untuk berkolaborasi. Sejatinya itu identik dengan model triple dan pentahelix ya. Namun jejaringnya dan ruangnya harus diperluas karena memang butuh jaringan. Nah ini kita harus menghadirkan teknotalent. Kemudian, yang terakhir, Pak Eri, saya mempersiapkan hanya 7 slide, khawatir disesuaikan dengan kultum, 7 menit ya. Proposisinya, yang pertama, ini maaf ya, yang pertama adalah karena permasalahan dan risiko petani, ya, ini mengalami konvergensi, maka strategi komunikasi, solusi, dan mitigasinya pun harus konvergen. Dari hulu sampai hilir, bahkan sampai konsumen. Ini untuk post measure sekarang ini gitu ya. Bagi petani, solusi jaminan pemasaran dan layanan produktif, ini strategi negara dan komunitas digital lebih bernilai konvergensi mitigasi. Artinya dikonvergenkan juga gitu. Agar sistem memihak, maka pesan pemihakan kepada petani itu harus diliterasikan, dikampanyekan melalui teknologi konvergensi. Nah ini harus dari sekarang gitu ya. Kepada generasi, kan sekarang itu under value, nah ini saatnya untuk membangun, mengkampanyekan bahwa kita butuh petani, kita butuh pangan. Jika komunitas organik dan komunitas virtual pelaku pertanian, termasuk KUKM ya, aktif dan terkoneksi dengan jejaring layanan, bisnis dan komunitas yang lebih luas, maka solusi mitigasi atau konvergensi risiko itu lebih terbuka. Yang terakhir, bagi antisipasi perubahan landscape pangan global, pesannya, pertahankan cadangan pangan yang ada, reduksi konsumsi pangan, kembalikan ke diversifikasi pangan. Bagaimana untuk JPS dan sebagainya, itu diusahakan tadi, ada alokasi-alokasi anggaran yang sekian ratus triliun, bahkan 1.600 katanya, itu dimanfaatkan untuk tadi, membeli hasil usaha dari petani, nelayan, peternak, kemudian pembudidaya ikan, yang mulai sekarang kesulitan menjual gitu ya, itu untuk dijadikan sebagai jaring pengaman gitu ya. Nah ini harganya sekarang sudah anjlok. Kentang saja sudah dijual sekarang oleh teman-teman mahasiswa itu begitu murahnya gitu ya. Kenapa? Karena mereka kebingungan untuk memasarkannya. Sementara panen tidak bisa ditunda. Lama berproduksi biaya makin tinggi, termasuk diam. Itu mungkin PR-nya. Itu saja Pak Eri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ya, sangat inspiratif ya. Jadi walaupun antara kami dengan Pak Iwan ini jarang berkomunikasi, kok bisa nyambung ya. Jadi terjawab tadi paling tidak bagaimana sebenarnya petani itu memperoleh kesempatan aksesif ya. Jadi tidak hanya menjadi suatu kelompok yang marginal atau dimarginalkan akibat dari konvergensi komunikasi itu sendiri. Jadi memang bisa jadi konvergensi komunikasi itu atau operasionalnya pelanggan atau petani ini hanya menjadi di belakang gitu. Sementara si media massanya itu yang memperoleh manfaat atau tadi bias perkotaan masih saja terjadi. Baik, saya kira paparan dari ketiga pembicara sudah disampaikan. Mungkin sebelum kepada pertanyaan, Ibu dan Bapak silakan menggunakan Q&A. Nah sebelum itu barangkali saya perkenankan dulu Pak Rektor barangkali memberikan suatu pandangannya terhadap paparan tadi atau juga mungkin pandangannya berkaitan dengan konvergensi komunikasi dalam penguatan petani dan koperasi ini pada saat atau masa maupun pasca pandemi. Silakan Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, ini sore ini saya sudah diberikan banyak ilmu ini oleh Bu Rani, oleh Pak Iwan, Pak Wawan. Dan betul-betul bagi saya bukan hanya entertaining, tetapi juga sangat enriching. Saya mungkin tidak bisa mengabsorb semuanya dari yang disampaikan, tetapi dari yang disampaikan itu kelihatannya agenda kita ke depan besar sekali, banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Apalagi kalau mengingat sekarang kelihatannya konvergensi strategi komunikasi, konvergensi solusi yang dikemukakan oleh Pak Iwan tadi mendapatkan momentumnya karena di zaman COVID ini ada konvergensi antara sebab dengan akibat. Sebab dengan akibat itu dekat sekali jaraknya, tidak ada lagi distance, bahkan kita sebabnya sedang sedang dihantam oleh COVID, akibatnya sudah langsung terasa oleh masyarakat kita sekarang. Inilah saya kira yang membuat pemerintah dan kita semua ya bingung sendiri antara sebuah simalakama antara iya dan tidak sama-sama mendapatkan risiko yang sangat besar. Kemudian saya juga terima kasih tuh Pak Wawan lulus tadi saya sudah di upgrade, di entertain dengan ilmu komunikasi. Jadi saya ingat tadi ada personal influence yang kata Pak Wawan lulus itu. Saya pernah baca somewhere, somehow waktu dulu itu katanya kalau kata kaum orientalis, karena tadi Pak Wawan itu banyak pakai hadis, jadi saya jadi teringat itu. Kaum orientalis itu mengatakan bahwa Islam itu ada 3 sebetulnya katanya Pak Wawan. Itu yang pertama adalah Islam yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, kemudian Islam yang dipikirkan oleh para ulama, para fuqaha, itu sebetulnya kalau menurut orientalis itu bukan Islam itu, tapi ilmu untuk mendekati Islam. Dan yang ketiga adalah Islam yang dilaksanakan oleh kita semua, yang barangkali itu terjadi bias di dalam perjalanan yang sudah sekian ribu tahun. Karena itulah makanya senang sekali dengan dengan pemahaman tadi. Ada teori cahaya, ada teori. Kemudian Ibu Rani, saya penjelasan Ibu itu mengingatkan ke masa lalu saya. Saya itu lulusan SPMA, saya itu pernah jadi penyuluh. Jadi bahkan di kalangan para pensiunan SPMA itu pernah ada pikiran kira-kira setahun yang lalu, bagaimana kalau kita volunteer jadi penyuluh pertanian gitu. Karena merasa prihatin dengan situasi pertanian sekarang. Ada kawan saya yang mantan kepala dinas pertanian Provinsi Jawa Barat, dia sama-sama dengan saya, dia adik kelas saya di SPMA, dan dia mempunyai ide tersebut, tetapi kelihatannya tidak bisa dilaksanakan karena satu dan lain hal. Tetapi anyway, Bapak dan Ibu sekalian, ini Pak Iwan, Pak Ibu Rani, terima kasih atas paparannya. Saya senang sekali, saya merasa diperkaya dengan ilmu dan pengetahuan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Baik, saya kira kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini tercatat ada beberapa pertanyaan, ya, baik itu untuk Bu Rani atau Pak Wan, untuk Pak Iwan. Ya, barangkali ada pertanyaan mengenai salah satunya, misalkan bagaimana sebenarnya implementasi komunikasi dengan kelompok petani pemula dalam situasi COVID maupun nanti pasca COVID. Mungkin Bu Rani nanti bisa menjelaskan, dan juga beberapa kaitannya dengan bahwa mungkin ke Pak Iwan tadi sudah di beberapa dijelaskan, tapi ada pertanyaan yang agak menohok. Ini konvergensi informasi yang efektif ini kan bukan hanya kaitan dengan massa, tapi juga perorangan, keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Sementara informasi serapannya itu memang bisa berbeda-beda setiap orang. Bagaimana sebenarnya ini juga diatasi
baik kondisi saat ini maupun juga kondisi yang ke depan gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini termasuk juga bagaimana sebenarnya strategi komunikasi ya yang dilakukan, apakah kalau bahasa Sunda itu yang penting kahartos kahartos diterima dan dipahami gitu. Nah ini bagaimana sebenarnya adanya media komunikasi yang virtual itu satu sisi memberi manfaat, tapi di sisi lain juga bisa menjadi suatu leakage atau menjadi suatu pengurasan terhadap petani itu sendiri atau ekonomi pedesaan. Baik, saya kira Bapak-Bapak dan Ibu para pembicara sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada 4 pertanyaan yang masuk. Silakan barangkali kita mulai dulu dari yang perempuan dulu. Barangkali Bu Tehrani silakan. Waktu kita terbatas, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya melihatnya, kalau untuk yang pemula, barangkali tidak usah terlalu mendetil, karena biasanya mereka membutuhkan tahapannya awareness gitu. Jadi pada masa COVID, ya barangkali lebih banyak pada informasi-informasi yang sifatnya bagaimana penanganan COVID yang sederhana. Karena kalau pemula itu tidak bisa lagi diajak lebih jauh sebelum dia merasakan sendiri. Jadi kalau kita menggunakan teori adopsi kan begitu ya, barangkali Kang Iwan, Kang Wawan juga yang biasa bergelut dengan teori adopsi ya. Mari kita yang ringan dan yang mudah, yang lucu saja gitu untuk yang pemula, barangkali begitu. Termasuk juga untuk pasca COVID. Kalau pasca COVID terutama adalah bagaimana mereka mendapatkan manfaat. Jadi kalau sudah ketahuan manfaatnya, petani itu tahu manfaatnya, tahu untungnya, nah itulah yang harus diberikan kepada teman-teman petani yang dalam kategori pemula. Itu yang pertama. Kemudian juga tadi ada pertanyaan mengenai digitalisasi. Sebetulnya digitalisasi itu adalah titik masuk untuk kepada yang lebih fokus lagi. Dan digitalisasi ini tidak bisa menggantikan pendekatan-pendekatan lain yang sifatnya lebih persuasif, lebih tatap muka. Jadi konteks spesifik lokasi memang sangat diperlukan, dan tugas dari tenaga pendamping adalah bagaimana menerjemahkan dari aspek-aspek yang ada di dalam konten-konten digital tersebut. Jadi tidak berarti bahwa kalau sudah digital semuanya bisa tertangani atau tertanggulangi. Saya kira itu yang ringkasnya, nanti saya coba untuk jawab dengan di type saja barangkali gitu. Terima kasih Kang Eri. Enggak, mohon Tehrani. Jadi saya kira itu beberapa jawaban dari Tehrani mengenai bagaimana sebenarnya strategi komunikasi baik itu dalam masa COVID sekarang maupun pandemi untuk petani ini sendiri. Jadi jangan sampai mereka itu dibiarkan, tetapi bagaimana juga tahapan-tahapannya juga harus terukur di dalam melakukan suatu pemberdayaan atau penguatan pada mereka. Baik, selanjutnya saya kira persilakan Pak Iwan dulu nih, kelihatannya cukup banyak. Silakan Pak Iwan, nanti terakhir Pak Wawan. Ya. Baik, terima kasih Pak Eri. Ini pertanyaannya menarik memang ya. Saya sudah menduga dan pasti akan menjadi pertanyaan. Jadi kalau dikendalikan dari perkotaan seperti oleh startup-startup yang ada seperti sekarang, itu sebetulnya hanya mempertajam rantai pemasaran. Ini siapa yang akan dirugikan? Itu pasti akan jatuhnya ke petani lagi, karena dia adalah price taker gitu ya. Makanya salah satu syarat yang diharapkan supaya komunikasi konvergen itu berjalan dari keluarga, dari komunitas atau dari kelompok, termasuk dari koperasi gitu ya. Maka di dalam yang tadi disebutkan, di dalam kelembagaan-kelembagaan masyarakat petani di pedesaan itu, dari mulai keluarga sampai koperasi, itu harus ada anak-anak muda, yang oleh saya tadi disebut techno-talent. Mereka adalah sarjana-sarjana yang terdidik, menguasai IT, gitu ya, yang udah lama di kota pengalaman, artinya setelah selesai sekolah itu, baliklah ke desa. Kelola kelembagaan itu. Mereka lah yang akan menjadi bridging atau bonding gitu ya. Bridging itu penjembatan dari kata Pak Eri, linkage-nya itu gitu ya. Dialah yang akan mentautkannya gitu ya. Nah, bagaimana supaya proses tadi misalnya untuk bisnis atau layanan itu berjalan dari mana? Dari pedesaan, maka yang harus dibenahi berikutnya adalah bisnis logistiknya.
supaya tidak bias perkotaan, maka bisnis logistik juga harus digeser ke pedesaan. Artinya di Lembang itu sekarang tumbuh individu-individu ya pengusaha yang mengembangkan ekspedisi. Dia tidak bertani, tetapi menjadi bagian dari komunitas gitu ya. Nah ini berperan untuk distribusinya. Nah jika di pedesaan bisnis-bisnis berbagi ini ditumbuhkan ya melalui semacam GoFood gitu ya atau Gojek gitu ya, maka otomatis aplikasi teknologi itu positif ke pedesaan, tidak lagi dikuasai oleh orang-orang kota. Ya. Kemudian yang tadi, sarjana-sarjana inilah yang harus berperan. Untuk pembenahan koperasi, sarjana-sarjana IKOPIN yang sudah dipersiapkan, mereka lulus itu sudah jadi lah. Nah, sekarang kan harapannya gitu ya, kampus Merdeka itu. Dia lulus itu sudah jadi manajer koperasi misalnya. Maka dia harus balik ke pedesaan. Dia harus siap termasuk di dalam mengelola tadi. Nah, jika koperasi ini berjalan, ini kan komunitas gitu ya. Yang saya sampai sekarang tidak habis pikir. Ya, alih-alih menguasai ekonomi kreatif, malah sekarang berguguran. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, setelah saya keliling di Jawa Barat, sentra-sentra produksi UMKM rontok di mana-mana. Kita datang misalnya ke Purbaratu, Tasikmalaya. Dulu tuh satu desa 200 pengrajin, sekarang tinggal 20 gitu ya. Itu pun sudah menggunakan bahan baku yang impor. Memang ada sekarang yang tumbuh untuk konveksi dan sebagainya. Itu semuanya hampir didatangkan dari perkotaan. Maka keuntungannya balik lagi ke perkotaan. Nah ini harusnya bagaimana sekarang yang berbasis sumber daya dikelola lagi oleh koperasi, dikelola oleh SDM yang tadi lah yang terdidik gitu ya, yang kalau bisa yang milenial, tentu dengan gagasan-gagasannya yang mengaplikasikan teknologi-teknologi cerdas gitu ya, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan layanan, untuk kepentingan berbagi komunikasi gitu ya. Termasuk tadi, ya kalau koperasi dulu sudah multi layanan atau serba usaha, itu sekarang lagi ramai. Di Jerman dikembangkan multifungsionality gitu ya. Ada sosial, ada ekonomi, ada ekologi. Nah ini mungkin digeser ke sana. Hanya dengan anak-anak muda inilah yang dalam konsep saya adalah pelaku brain gain itu gitu ya. Jadi sarjana-sarjana yang lama di perantauan itu yang sudah memiliki kapasitas, mereka didorong kembali lagi ke daerah asalnya. Nah dulu misalnya sekarang Kabupaten Garut Selatan, itu bisa kontrak. Misalnya sekarang pemerintah kabupaten memberikan beasiswa, kirim ke IKOPIN. Tetapi ada kontrak di atas materai. Dia akan dibiayai, tetapi dia disiapkan untuk membenahi koperasi-koperasi yang ada di selatan itu. Kira-kira begitu Pak Eri. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Mungkin juga ini tidak memuaskan semua penanya nih saya kira. Tapi bagaimana sebenarnya penguatan itu bukan hanya di informasinya, tapi justru tadi di petaninya. Termasuk juga bagaimana mendorong pemuda taninya, saya kira. Itu yang sangat penting. Dan kalau IKOPIN barangkali ada dari Kalimantan, program itu yang Pak Iwan sebut, itu bagiannya adalah itu, kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian bagaimana mereka akan kembali lagi ke daerah. Baik, yang berikutnya silakan Pak Wawan, waktunya kita walaupun ini menjelang buka puasa begitu ya. Pak Wawan masih punya waktu 7 menit barangkali atau 5 menit untuk memberikan jawaban dan pandangan termasuk dari yang Pak Rektor tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Eri, juga untuk Pak Rektor. Saya tadi belum sempat menyapa Bapak. Sebetulnya penjelasan tadi dari Bu Rani dan dari Pak Iwan sudah cukup gamblang. Saya tinggal menambahkan saja sedikit terkait dengan petani pemula itu. Jadi saya tambahkan bahwa memang betul petani pemula itu kalau dalam bahasa Bu Rani dia masih dalam tahap awareness. Jadi mereka itu masih dalam tahap mencari-cari konfirmasi informasi yang menguatkan mereka. Mereka dalam kondisi melihat-lihat gitu. Lihat-lihat keuntungan relatifnya apa. Kalau dalam bahasa PRI tadi ada mereka tuh ingin informasi yang kahartos dan karawas. Gitu. Kahartos itu yang bisa dipahami dan karawas itu yang bisa dirasakan manfaatnya apa. Nah dalam hal inilah mereka membutuhkan penguatan informasi. Itu yang dalam konteks bahasan kita hari ini adalah komunikasi yang konvergen dan komunikasi yang menguatkan mereka sehingga mereka menjadi yakin, menjadi confirm dengan keputusannya itu. Nah dalam hal ini dikaitkan dengan pandangan Pak Iwan dan Ibu Rani, saya setuju mereka itu jangan
jangan berkelompok sendiri sebagai petani pemula. Mereka harus berkelompok dalam kelompok yang lebih besar, dalam komunitas yang lebih besar, sehingga mereka bisa memperoleh informasi lebih kuat. Dan saya setuju dengan Pak Iwan, kelompok yang lebih besar itu adalah yang pasti adalah koperasi, sehingga dalam koperasi itu mereka dapat manfaat yang namanya economies of skill bukan skill. Jadi ada keahlian-keahlian yang dari kelompok lain yang lebih maju bisa di-sharing dengan kelompok tani pemula itu. Jadi kelompok tani pemula yang belum punya pengalaman di dalam teknologi, belum punya pengalaman di dalam bisnis, dan belum punya pengalaman di dalam marketing, dia bisa sharing dengan kelompok tani atau tokoh-tokoh tani yang lebih lanjut dalam koperasi itu. Itu pandangan saya, Pak Eri, terkait dengan komunikasi yang dikaitkan dengan kondisi petani pemula, perlu penguatan informasi itu. Saya kira itu, Pak Eri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Nah ini masih ada waktu, mungkin ini agak ke Pak Iwan dan Bu Rani nih. Ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Sebenarnya bagaimana sebenarnya petani kita sudah tua, sementara kita ini petani-petani muda kita ini terlambat untuk muncul gitu. Apa yang solusi yang jangka pendek ya yang harus kita lakukan, terutama nanti pasca pandemi ini selesai. Jadi apa yang harus kita lakukan, memunculkan milenial farmer gitu ya. Kemudian juga nanti farmingnya untuk farmer ya, jadi pertanian untuk petani, tidak dieksploitasi. Nah pertanyaan yang pertama mungkin masih ada waktu Pak Iwan dan Bu Rani sampaikan. Kemudian juga mungkin konteks konvergensi. Ini ada pertanyaan tahapannya apakah di input atau di dalam proses awal atau pada saat stage proses konvergensi itu sendiri terjadi. Tadi saya kira Pak Iwan sudah jelaskan dari koliterasi, strategi dan sebagainya sampai akhir. Jadi semua itu konvergensi pasti terjadi. Tapi di pertanyaan ini muncul dari para peserta, saya kira perlu dijawab ya. Bagaimana programnya juga dari pemerintah supaya konvergensi komunikasi juga memang mencapai sesuatu yang efektif. Silakan, barangkali masih ada waktu 5 menit berdua untuk berbagi menjawabnya. Silakan Pak Iwan dengan Bu Rani. Ya mangga, saha heula abdi heula itu. Ya mangga. Oh mangga. Ya kalau saya melihatnya saatnya sekarang petani muda, anak muda ini maju untuk berperan. Dan sebetulnya kalau dengan adanya pandemi COVID, maka kembali lagi tadi Pak Iwan juga sudah menyampaikan bahwa kita bicara komunitas. Justru komunitas-komunitas anak muda ini mari kita tantang juga bersama untuk mau berperan dalam menyediakan pangan. Sebetulnya sangat mudah kalau misalnya ada teman-teman petani muda ini juga sudah punya wadahnya, jadi bisa nanti saya bisa memberikan alamat ataupun kelompok-kelompok petani muda yang sebetulnya mereka sendiri juga sebenarnya tidak mau banyak dibantu oleh pemerintah karena gengsi ataupun mereka menganggap bahwa itu bukan hak mereka. Jadi ada beberapa komunitas-komunitas petani muda yang justru mereka membangun kemandirian dan ternyata justru mereka tidak besar juga, mereka hanya bergerak di kabupaten, kecamatan malah, tetapi mereka menjadi penyedia pangan di wilayah. Jadi pada saat mereka menjual beras seperti itu dan ini bisa dilakukan. Kalau misalnya di Kementerian Pertanian kami punya apa yang disebut dengan pengembangan wirausahawan muda pertanian PWMP. Jadi ini juga ada programnya, itu semacam competitive grant maksimal 35 juta. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok petani muda. Biasanya 5 sampai 10 orang mereka bekerja berusaha yang ringan-ringan dalam artian belum menjadi satu bisnis yang besar. Tetapi ada di antara mereka justru yang sekarang sudah mampu menjadi supplier dan lain sebagainya. Jadi basis komunitas anak-anak muda ini memang perlu untuk digiatkan kembali, dilirik kembali. Kesalahan kami barangkali di Kementerian Pertanian selalu lupa menggarap yang di luar dari yang biasa mainstreamingnya inilah. Mainstreamnya kelompok tani, kelompok-kelompok seperti itu. Nah, justru sekarang kita kembali lagi mencari yang out of the box. Ya ini barangkali itu untuk tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Rani.
mungkin nanti yang tertulisnya bisa disampaikan. Baik, silakan Pak Iwan. Jadi menyampaikan pandangannya, jawabannya. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Eri. Ini menarik sekali gitu ya. Bagaimana meregenerasi petani-petani yang tua ini, terutama di zona ekosistem lahan sawah dan zona ekosistem lahan kering. Kalau di dataran tinggi itu sudah terjadi regenerasi, karena di sana itu dominan muda gitu ya. Pertama berdaya tarik dataran tinggi itu. Nah, bagaimana meningkatkan sekarang itu persoal PR-nya itu ada di sawah gitu ya, yang terkait dengan pangan misalnya. Itu yang harus dilakukan oleh kita adalah meningkatkan daya tarik bagi para pemuda. Karena di sawah itu paling jarang pemuda yang mau gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana mengaplikasikan teknologi cerdas ini. Bagaimana sekarang mesin-mesin penanam, mesin traktor, pengolah lahan gitu ya. Mesin-mesin itu dilengkapi dengan IoT misalnya. Sudah didigitasi lah. Maka dengan aplikasi-aplikasi itu akan menarik kepada generasi karena bertani itu tidak kotor. Ya, artinya daya tariknya dulu lah dengan teknologi. Saya yakin bagaimana seorang sarjana bisa tertarik menjadi tukang ojek ketika ada Grab, ketika ada Gojek gitu ya. Itu mahasiswa banyak. Artinya apa? Karena pakai seragam, kemudian pakai ID dan sebagainya. Nah di pertanian pun harus diciptakan seperti ini. Ya, artinya dibuat daya tariknya gitu. Kemudian yang kedua, nah sekarang mohon maaf mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kan faktanya banyak yang di PHK gitu ya. Dan itu biasanya sektor inferiornya itu ada di pertanian. Mereka akan balik ke pedesaan, ini dijadikan momen. Bagaimana mengelola supaya yang muda ini tidak menjadikan pelarian saja atau hanya sementara, tapi dikelola dengan bagus. Kemudian tadi, pertanyaan yang kedua Pak Eri? Yang tahapan ya konvergensi. Iya betul, tahapan konvergensi, ini menarik. Jadi contoh konvergensi itu ketika sekarang ada harga. Harga itu kan selalu menguntungkan, misalnya sekarang terlalu miring ke pasar gitu ya, karena petani selalu menjadi price taker gitu ya. Nah di dalam konvergensi itu terjadi dialog, tawar-menawar yang menguntungkan. Kalau posisi untuk di padi sampai saat ini kan monopoli gitu ya, maka petani tidak akan menang. Nah supaya sekarang bagus, maka dikelola dalam komunitas. Contoh ketika dulu ada percontohan Bu Rani ya Rais Istil itu di Majalaya ya, itu ternyata posisi tawarnya tinggi karena dikelola oleh kelompok, tidak dijual sendirian gitu ya, dipasarkan ketika harga sedang tinggi gitu ya. Nah ini sebetulnya pemahaman bersamanya dibangun di dalam komunitas. Itu contoh satu. Kemudian yang kedua, contoh dengan bantuan untuk COVID-19. Tadi ada beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian, itu misalnya bantuan-bantuan di input gitu ya, itu jangan disalahgunakan. Boleh jadi ada yang dijual gitu ya, itu tidak terjadi pemahaman. Tetapi bagaimana sekarang bantuan-bantuan yang sifatnya sementara ini, JPS gitu ya, jaring pengaman ini, itu dikomunikasikan sampai si petani itu betul-betul memahami bahwa ini adalah untuk memproduktifkan pertaniannya. Ada bantuan misalnya tadi, bukan menciptakan ketergantungan baru ketika ada padat karya untuk perbaikan irigasi, tetapi itu hanya sementara. Nah kalau terjadi ketergantungan berarti tidak konvergen. Maka ini diliterasikan ke masyarakat. Nah bagaimana proses komunikasi konvergennya supaya yang tadi itu tercipta, bahwa ini adalah sementara. Yang terjadi kan selama ini, contoh yang paling radikal itu tahun 98. Dengan adanya padat karya, irigasi itu dibiarkan tidak mau diperbaiki ketika rusak. Nah ini sebetulnya tidak terjadi konvergensi, padahal sifatnya hanya pengaman saja gitu ya, untuk menanggulangi kelangkaan lapangan kerja lah. Nah ini harus disampaikan. Jadi semua proses-proses dari mulai input produksi sampai dengan pasar itu membutuhkan konvergensi semuanya. Jadi tidak satu gitu ya, tetapi untuk setiap tahapan itu butuh konvergensi. Yang penting dipahami secara bersama. Itu Pak Eri. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Pas ini waktunya. Dan saya kira dari semua pertanyaan ini masih ada yang belum terjawab, tapi waktu dan sebelumnya mungkin Pak Wan masih ada nih, 1 menit lah Pak Wan. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada? Nah ya, oke. Ada suaranya. Saya tertarik dengan bahasan tentang anak-anak muda tani. Jadi saya mengambil analog sekarang, misalkan sekarang anak-anak muda itu mulai bergeser, mulai menyukai menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha. Yang dulu mereka tuh lebih suka ingin jadi teknokrat. Tapi dengan konvergensi komunikasi yang terus-menerus mulai dengan berbagai pendekatan,
anak muda sekarang sikapnya mulai bergeser. Banyak mereka yang menjadi pengusaha. Bagi mereka sekarang jadi pengusaha itu keren. Nah, dengan pengalaman itu, mungkin ini bisa juga diterapkan di pertanian. Dilakukan konvergensi komunikasi bahwa bertani itu keren. Sehingga anak muda mereka menjadi bergairah untuk bertani. Mereka punya kebanggaan jadi petani itu. Itu mungkin bisa meniru dari konvergensi komunikasi yang dilakukan di sektor entrepreneurship, Pak Heri. Dan itu bisa dikembangkan di pertanian. Buran itu masukan saya untuk pemerintah gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wan. Saya kira kita puas dengan apa yang disajikan oleh para pembicara ini, walaupun waktunya tidak cukup. Dan kami berharap juga ada seri berikutnya yang kita akan bahas lebih tajam lagi. Ya, agak menohok mungkin bagaimana sebenarnya. Apakah media konvergensinya atau mungkin juga konvergensi dalam operasionalnya seperti apa. Nah, ini mungkin akan kita bisa tindak lanjuti dari pertemuan ini. Baik, saya kira waktu juga yang membuat pembatas kita, tapi perkenankan saya untuk mungkin setiap pembicara maupun pendengar ini semua atau peserta bisa menarik kesimpulan sendiri, tapi paling tidak di dalam kaitan dengan pertemuan kita hari ini, bahwa konvergensi komunikasi itu memang berkait dengan bagaimana cyber community. Nah, mau tidak mau bagaimana sebenarnya komunikasi yang terjadi harus direncanakan. Jadi, kalau tidak direncanakan, ya artinya dia tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Apa yang juga yang terjadi dengan resiko-resikonya. Sehingga solusi pun sebenarnya harus direncanakan. Artinya bagaimana mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi setelah pandemi nanti. Jangan sampai juga petani atau sektor pertanian dikuras atau disedot seperti halnya kejadian yang lalu. Atau juga para pemuda-pemuda ini malah ke kota. Akhirnya pertanian itu sendiri menimbulkan bukan hanya terjadinya suatu pindahnya tenaga kerja pertanian, tapi bisa jadi krisis pertanian, krisis pangan yang muncul. Nah, oleh karena itu, konvergensi juga berkaitan dengan bagaimana perencanaan mengantisipasinya. Keseriusan dari semua pihak petani, bagaimana dia juga mampu mengadopsi, mengadaptasi, dan mengakses ya komunikasi virtual yang tersedia saat ini. Jadi konvergensi ini bisa gagal kalau tadi adopsinya rendah, adaptasinya rendah, dan aksesnya rendah. Nah, jadi pemerintah menyediakan itu, akademisi juga menyampaikan bagaimana adopsi supaya konvergensi ini terjadi untuk di tingkat petani dan juga di ekonomi desa, dan juga terakhir bagaimana akses ini. Dengan konvergensi kita memperoleh manfaat, tapi di konvergensi juga bisa jadi ini menjadi suatu bumerang, kata Pak Iwan tadi, gitu ya. Baik, saya kira sudah cukup kesimpulan yang kita bisa dapatkan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini mencerahkan kita semua, dan terima kasih ke Pak Dr. Wawan, Teh Rani, Dr. Rani, Kang Iwan, Dr. Iwan atas paparannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di dalam materi yang berbeda, dan para peserta juga mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi suatu tambahan pengetahuan buat kita, dan juga bagaimana sebenarnya kita mengembangkan, menjawab, memberi solusi kepada keadaan yang memang kita hadapi saat ini, terutama pasca pandemi nanti. Langkah-langkah strategis, antisipatif, kemudian adopsi dan adaptasi terhadap konvergensi komunikasi ini harus kita lakukan. Saya kira demikian, dan dengan segala kekurangannya, saya pribadi dan lembaga kami dari Institut Manajemen Koperasi Indonesia, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan pada saat ini kami juga mempersiapkan untuk Dies Natalis kami yang ke-38, tanggal 8 akan ada webinar internasional mengenai koperasi, dan bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Rektor, Pak Pimpinan, demikian juga rekan-rekan,
baik yang dari luar kota, dari luar Jawa, dari akademisi dan dari koperasi juga demikian, dari para petani juga di sini ada. Terima kasih dari rekan-rekan sejawat saya yang juga hadir. Dengan demikian, selamat berbuka puasa dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Webinar ini ditutup dengan resmi. Terima kasih Terani, terima kasih lagi Pak Iwan, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, hatur nuhun, hatur nuhun. Ahli konvergensi, Pak Iwan mah. Berita Islami itu penak ya, Mohon. Insya Allah Kang, atuh orang nanti berhalo-halo, mangga, hatur nuhun, wilujeng berbuka puasa, mangga. Assalamualaikum, Kang Eri, mangga, Kang Lulus, mangga sedayana, ayo, mangga, yuk. Kang Eri, dikatun Kang Eri, Pak Lulus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, sukses Pak. Terima kasih. Reza, gimana? Makasih. Jaringannya putus-putus. Tapi kalau Bapak tadi bagus kok.